Berita utama, Sintayong heran, banyak hal di luar nalar, Indonesia ditumbangkan tuan rumah Irak dengan mudahnya. Berita kedua, mengerikan, angkernya Stadion Basra, buat Sintayong minta PSSI kirimkan supporter santri Indonesia sebagai tim doa. Memang sudah menjadi bubur, setelah Timnas U17 harus mengalami kekalahan atas Maroko. Timnas Indonesia Senior juga harus mengakui keunggulan tim tuan rumah saat mereka bertanding di laga kualifikasi Piala Dunia. Irak berhasil menumbangkan mental Timnas Indonesia dengan skor telak 5-1. Di kesempatan haru ini, tepatnya setelah usai pertandingan, pelatih kebanggaan Timnas Indonesia, Sintayong, langsung meminta maaf dan mengakui kesalahan timnya kepada publik bola Indonesia khususnya. Ini salah saya, kami tak menyangka jika kami harus mengalami kebobolan 2 gol yang merupakan kesalahan kami sendiri. Semuanya langsung berubah, mental kami memburuk dan di saat kami ingin berubah di babak kedua, gol ketiga Irak membuat kami kehilangan momen itu, ujar Sintayong. Beberapa hari lalu sudah viral, bahwa Stadion Basra kabarnya sangat angker, karena stadion ini dibangun di atas tempat paling angker di Irak. Seringkali lawan tak sadar dengan kesalahannya sendiri dan membobol gawang sendiri, namun saya tak percaya itu, ujar Sintayong. Memang nyata adanya, banyak pemain Timnas Indonesia yang tidak dapat berperforma pada laga itu. Meski Sintayong enggan menyalahkan mereka secara khusus, kegagalan Timnas Indonesia dalam laga tersebut membuat mereka terjerembab ke dasar klasemen. Seolah-olah ada bayang-bayang pemain di depan kami, dan ternyata itu hanya halusinasi. Seolah-olah ada teman kami, dan setelah kita oper ternyata itu lawan kami. Banyak sekali hal ganjal di luar nalar, yang menurut beberapa keterangan netizen Irak, itu memang kondisi stadionnya yang angker sedari dulu. Bisa dipastikan banyak sekali lawan dari makhluk astral dalam pertandingan ini. Mengerikan, jelas netizen Irak saat dimintai keterangan. Meskipun kenyataannya begitu, Sintayong berjanji untuk menebus dan membalas kekalahan tersebut pada laga selanjutnya, yaitu saat bertandang ke markas Filipina nanti. Beliau meminta dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia guna memberikan performa terbaik bagi timnas negaranya, karena hanya doalah yang bisa menangkal mara bahaya itu. Bahkan setelah nyata kekalahan cukup telak, kita juga perlu memberi apresiasi kepada Timnas Indonesia karena mereka tetap berani untuk bertanding walau harus menghadapi tekanan sebagai tim lawan yang bertanding di kandang sendiri. Semoga Timnas Indonesia akan memberikan performa terbaik mereka pada pertandingan selanjutnya. Kita khususkan doa buat timnas kita ya Kak, kalau bisa dirapalkan doa khusus aja nih, Indonesia kan jago dalam hal ini. Di kesempatan menyedihkan ini, kabar bahagia datang bagi Indonesia. PSSI tawarkan kepada Timnas Palestina untuk berkandang di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, ia menawarkan fasilitas kepada Timnas Palestina agar dapat bermain di Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalaupun akhirnya Palestina mendapatkan Kuwait sebagai kandang mereka, namun mereka memberikan apresiasi atas tawaran tersebut. Ini luar biasa, ungkap salah satu pemain Palestina. PSSI membuka pintu selebar-lebarnya untuk Palestina, tentu agar dapat bersama-sama mengembangkan sepak bola di kawasan Asia, utamanya karena kita sedara se-Islam seperjuangan. Dan melalui tawaran ini, PSSI siap menyediakan fasilitas berupa akomodasi, transportasi, dan stadion. Begitupun biaya dari fasilitas tersebut ditanggung oleh PSSI sepenuhnya, sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina. Sebenarnya, tawaran ini dapat menjadi gerbang masuk bagi Timnas Palestina, untuk bisa bekerja sama dengan PSSI dan bahkan membangun hubungan yang positif sebagai sesama negara berkembang se-Islam. Sebagai salah satu penggemar sepak bola Indonesia, kita juga dapat memberikan dukungan bagi Timnas Palestina, yakni dengan menunjukkan semangat yang baik pada saat laga dan juga berdoa bagi kesuksesan mereka. Mudah-mudahan, kedepannya PSSI dan Timnas Palestina dapat membangun kemitraan yang kuat untuk mengembangkan sepak bola di Asia, yang dapat membawa klub sepak bola di kedua negara ini menjadi lebih baik dan sempurna. Semoga teman-teman gak begitu kecewa atas kekalahan ini ya, kalah menang udah biasalah dalam pertandingan. Kalaupun memang banyak sudut pandang penyebab kekalahan, cukuplah itu semua kita ambil sebagai pelajaran,
khususnya bagi Timnas Garuda Indonesia U17 dan Timnas Indonesia Senior. Spill komentar terbaiknya dong untuk membangun Timnas kebanggaan kita ini. Kira-kira event apa lagi nih yang bisa dongkrak kualitas sepak bola Indonesia kita? Tak disadari, bulan November ialah bulan perjuangan bangsa Indonesia. Dilihat dari sejarah berdirinya Indonesia pun, di bulan November banyak sekali momentum kemerdekaan yang tidak bisa terlupakan. Begitupun bulan November kali ini, bulan November ini masih selalu menjadi bulan yang spesial di Indonesia. Konon bulan ini dianggap sebagai bulan keramat bulannya para pahlawan, dan diperingati setiap tanggal 10. Pada tahun ini pula, ternyata bulan November terasa makin indah dengan adanya dua pergelaran sepak bola Timnas Indonesia di Basra lawan Irak, dan di Bung Tomo Timnas Indonesia U17 lawan Maroko. Diketahui Timnas Indonesia akan selalu berjuang untuk mengamankan poin pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia. Kalaupun hasil ini sudah bisa kita ketahui setelah laga ini berlangsung dengan sengitnya. Adapun pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Irak berlangsung pada tanggal 16 November tahun 2023 malam ini, Stadion Basra yang terletak di Irak, dan merupakan markas resmi Timnas Irak. Tentu ini sangat mengerikan bagi Timnas Garuda Indonesia, karena keangkeran hal itu, dikabarkan PSSI akan mengirimkan supporter santri hebatnya sebagai tim doa dalam laga ini. Dikabarkan pula, gawang Irak nantinya akan dibantu komunitas gaib yang tentu Timnas Garuda Indonesia juga harus lawan hal itu dengan keampuhan doa para santri dari Indonesia. Dalam pandangan pertama, Stadion Basra merupakan stadion yang megah dan memukau. Namun, bagi para pemain Timnas Indonesia, stadion ini juga terbilang angker. Pasalnya, stadion ini pernah menjadi saksi bisu beberapa pertandingan tersengit. Entah karena memang ada hal gaib atau apa, hal ini nanti akan dibahas sama ahli supranatural. Timnas Irak, yang menjadi tuan rumah, selalu berhasil memenangkan pertandingan di Basra International Stadium. Diketahui pula, Stadion Basra merupakan stadion baru yang mulai dibangun pada Januari tahun 2009. Konstruksinya pun dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah Irak dengan dua perusahaan konstruksi asal Amerika Serikat. Dalam hal kapasitas seat supporter, Stadion Basra dibangun dengan memiliki kapasitas 65.227 kursi, dan dilengkapi dengan stadion mini berkapasitas 10.000 orang. Fasilitas terkait olahraga yang tidak kaleng-kaleng berikut ruang VIP, dan restoran juga tersedia di sana, serta difasilitasi 4 hotel berbintang. Stadion ini dinamai Basra International Stadium, namun pada awal berdirinya, stadion ini dikenal sebagai Stadion Batang Kurma atau Palm Trunk Stadium, mengacu pada ciri khas kota Basra, Irak, sebagai penghasil kurma terbesar di Timur Tengah. Meski menjadi stadion baru, Timnas Irak sudah beberapa kali memenangkan pertandingan di stadion ini. Selain itu, Stadion Basra juga pernah menjadi lokasi perhelatan final Piala Teluk Arab pada tahun 2023. Namun, sejarah kelam sempat terjadi di stadion ini saat panitia pertandingan terpaksa terinjak-injak oleh supporter yang tak memiliki tiket sebelum pertandingan dimulai. Kondisi ini mempengaruhi nasib Irak sebagai tuan rumah pertandingan sepak bola di masa yang akan datang. Kalaupun hal ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengukir sejarah barunya, menumbangkan lawan di kandangnya yang angker. Meskipun menghadapi kondisi yang angker, Timnas Indonesia tidaklah boleh menyerah. Mereka harus tetap optimis dan berjuang keras untuk meraih poin pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lagi-lagi, tim doa untuk melawan keangkeran ini sudah dipersiapkan oleh PSSI secara langsung. Tentu mental Timnas harusnya bisa terbangun 200%. Lagi pula, ini juga bukan kali pertama bagi Timnas Indonesia bermain di luar negeri. Namun penting bagi mereka untuk mengenal medan debut yang dihadapi agar bisa tampil maksimal. Terlebih lagi, Timnas Indonesia memiliki pelatih muda berbakat, Shin Tae-yong, yang dipercaya mampu membawa tim nasional ke level yang lebih baik, bahkan level dunia. Kalaupun teman-teman penasaran dengan hasil laga bersama Irak, kita sudah bisa lihat langsung di thumbnail video ini. Semoga laga pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak di Basra International Stadium ini bisa menjadikan Timnas asuhan Shin Tae-yong menjadi juara yang mendunia. Berikut juga bagi Timnas U17, juga bisa menjadikan pelajaran yang luar biasa tentunya. Utamanya dalam menghadapi laga-laga berikutnya, yang terpenting,
Semoga timnas Indonesia mampu bermain secara maksimal. Tanpa perjuangan, tak akan ada kemenangan. Seperti perjuangan para pahlawan yang diperingati pada bulan November ini, timnas Indonesia pun harus berjuang untuk meraih kemenangan bagi bangsa dan negara Indonesia. Spill harapan teman-teman di kolom komentar ya. Jangan lupa komentar terbaiknya ya, karena timnas kita tentu masih banyak kritik dan saran untuk pembenahan-pembenahan lebih membangun dan menjadi mendunia. Di sisi lain pula, untuk komentar, like dan share dari teman-teman, tentu sangat membantu peningkatan kualitas dan kemajuan timnas Garuda tercinta. Karena keberadaan masukan dari teman-teman, akan kita teruskan ke PSSI selaku payung hukum timnas kebanggaan kita semua. Ditunggu spill masukannya ya. Jangan lupa bahagia. Salam SPS TV, salam olahraga.